Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, manusia ini bisa jadi mayoritas waktunya digunakan untuk bekerja. Di belakang saya pemandangannya adalah office, gedung-gedung pencakar langit, mereka bekerja di sana. Jadi mayoritas waktu digunakan untuk bekerja. Masalahnya adalah manusia diciptakan ini untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Lalu bagaimana ceritanya? Kita bekerja katakanlah bisa 12 jam sehari, berangkat jam 6, pulang jam 6 kalau beruntung di Jakarta dan sekitarnya ya. 12 jam, 14 jam sehari untuk bekerja. Istirahat, makan. Lalu katakanlah kalau ibadah itu kita artikan hanya sholat, zikir, baca Quran. Sedangkan Allah ciptakan kita untuk ibadah. Bagaimana caranya kita? Nah, cara cerdasnya adalah bagaimana kita akhiratkan dunia. Bagaimana seluruh aktivitas kita jadikan aktivitas-aktivitas yang bernilai ibadah. Nah, itu. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi, carilah, fima ataka Allah, pada apa yang Allah berikan kepadamu, ad-daral akhirah, cari itu kampung akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan dunia. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika kita aktivitas apapun, niatkan kita menggapai akhirat. Tetapi jangan lupakan perhitungan-perhitungan dunia. Lalu kaitannya dengan kerja? Kerja, jadikan kerja kita adalah jihad kita di dalam menggapai ridho Allah. Kita jadikan kerja kita adalah ibadah kita. Kerjaku, ibadahku. Nah, memang bisa? Bisa. Bagaimana caranya? Nah, ini. Saya ingin melanjutkan dari sebuah hadis Rasulullah SAW. Pada suatu saat ketika rombongan berhijrah, ada yang bertanya kepada Rasul. Karena ada seorang pemuda yang tadinya dia tidak berminat untuk hijrah. Tetapi karena ada seorang wanita, Ummu Sulaim berhijrah, dia jadi ikut berhijrah. Maka sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, ini bagaimana? Rasul pun bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan seseorang tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, seseorang memperoleh sesuai dengan yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya dianggap karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya, siapa yang hijrahnya karena dunia semata, wah, nggak enak tinggal di Mekah, saya kan petani, Mekah ini panas, ini mumpung lagi ada orang-orang rombongan hijrah ke Yathrib, saya ikut deh, kayaknya di Yathrib masa depan saya bakal lebih baik nih. Nah, hijrah karena dunia, yusibuha, dia hanya memperoleh dunia. Au imra'atin yankihuha, atau hijrahnya karena wanita, ya dia hanya mendapatkan wanita itu. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya tergantung dari apa niat dia di dalam berhijrah. Nah, sahabat, begitu pula di dalam bekerja. Bekerja kita nilainya tergantung dari apa yang kita niatkan di dalam bekerja itu. Tadi sama-sama berhijrah.
Tetapi ada yang hijrahnya karena Allah, ada yang hijrahnya karena dunia, ada yang hijrahnya karena wanita. Jaraknya sama, panasnya sama, nilainya di sisi Allah berbeda. Begitu pula dengan kerja. Posisi sama-sama manajer, kurang lebih income sama, fasilitas sama. Apakah ini sama nilainya di sisi Allah? Belum tentu, tergantung pada niatnya. Maka alangkah rugi orang yang niatnya bukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 12 jam, 14 jam, 10 jam, 8, 6 jam dia kerja setiap hari, sementara dia tidak mendapatkan apapun di akhirat karena tidak diniatkan untuk mencari ridha Allah dalam rangka beribadah membangun akhirat. Tetapi alangkah beruntungnya orang yang bekerja, dia niatkan untuk mencari ridha Allah, niatnya untuk ibadah, niatnya untuk membangun akhirat. Maka ketika diklik nanti di akhirat amalnya, pas amalnya diklik, tau-taunya amalnya bernilai, amal-amal akhirat. Wah, luar biasa, alangkah beruntungnya dia. 14 jam kelihatannya adalah pekerjaan-pekerjaan duniawi, tetapi itu berubah menjadi pekerjaan ukhrawi, akhirat, karena niat yang baik. Dan itu sudah disampaikan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Di sana ada sebuah ungkapan, kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya thumma yasiru min a'malil akhirah bi husnin niyyah. Betapa banyak amal yang kelihatannya amal dunia, kelihatannya dagang, kelihatannya bisnis, kelihatannya kerja, thumma yasiru min a'malil akhirah, tapi berubah menjadi amal akhirat bi husnin niyyah, dengan niat yang baik. Wa kam min a'malin yatasawwaru bi surati amalil akhirah. Betapa banyak amal yang kelihatannya bentuknya sih bentuk amal akhirat. Dakwahkah, baca Quran, sholat, zikir, jihad, katakanlah begitu. Tsumma yasiru min a'malid dunya bisu'in niyyah. Tetapi amal yang kelihatannya amal akhirat berubah menjadi hanya amal dunia semata nilainya, karena niat yang buruk. Kita tahu di zaman Rasulullah SAW ada seseorang yang perangnya luar biasa. Kata Rasulullah SAW, dia ahli neraka. Nah, sahabat kaget, lah, bukankah dia perangnya paling hebat? Ternyata di akhir hayatnya beliau su'ul khotimah, ahli neraka. Dan kenapa? Ternyata dia berperang bukan dalam rangka membela Islam, tetapi karena dunianya. Nah itu. Jadi kelihatannya perbuatan baik, kelihatannya perbuatan akhirat, tetapi berubah menjadi perbuatan dunia saja nilainya karena niat yang buruk. Nah sahabat, maka bagaimana kembali? Bagaimana waktu kerja kita yang begitu lama, begitu banyak, menyita porsi perhatian terbesar di dalam hidup kita? Bagaimana kita menjadikan semua itu ibadah nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebagaimana Allah perintahkan bahwa tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Caranya adalah niatkan pekerjaan itu, pastikan pekerjaan kita niatnya adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pastikan itu. Bagaimana ibadahnya? Terserah. Misal dagang busana muslimah. Ada yang menjelang Ramadan, ini busana muslimah lagi laku nih pasti nih. Di bulan Ramadan orang-orang lagi nyari hijab, nyari kerudung, nyari mukena dan lain sebagainya. Kalau gitu mumpung momennya ada, ini kelihatannya keuntungan saya bakal besar nih kalau dagang busana muslimah di bulan Ramadan. Maka dia dagang dalam rangka mencari keuntungan. Lalu Ramadannya selesai, udah selesai, dia nggak dagang lagi. Kenapa? Momentumnya udah habis. Nah, tetapi ada juga orang yang ketika Ramadan atau bulan-bulan lain dia berdagang, katakanlah busana muslimah, lalu dia di dalam hatinya dia berkata, ya Allah, aku bisnis memproduksi busana muslimah ini, aku berharap orang-orang bisa memperoleh busana muslimah yang syar'i, yang baik, dengan kualitas yang cukup baik, memadai, dengan harga yang terjangkau, dengan style yang bagus. Ya Allah, mudah-mudahan dengan cara ini orang pada seneng pakai jilbab, ya Allah.
Mudah-mudahan dengan cara ini orang seneng untuk berhijrah ya Allah, orang nyaman, menjadi sebuah tren tersendiri syar'i itu. Nah, misalkan begitu ya. Kita doa seperti itu, maka yang kita lakukan bisnis, kerja keras dan lain sebagainya yang kita lakukan adalah dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia marketingnya mendapatkan pahala. Ketika dia sedang memproduksi pakaian-pakaian, memproduksi busana muslimah, pahala. Semuanya dia belanja dapat pahala semuanya. Karena apa? Dia niatkan bisnisnya untuk berjuang. Nah, bukan perjuangannya untuk bisnis, tapi bisnisnya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka apapun yang dia lakukan untuk bisnis itu bernilai ibadah. Nah, begitu pula kerja kita. Nah, kerja kita, apa pekerjaan kita? Security. Kita niatkan dengan pekerjaan kita orang-orang aman. Dengan keamanan itu orang nyaman, orang jadi tekun di dalam bekerja, maka orang menjadi produktif. Ketika produktif bermanfaat besar dan lain sebagainya. Lalu cleaning service bagaimana? Dia doa, ya Allah, aku melakukan ini ya Allah, aku bersih-bersih lingkungan ini, aku berharap dengan bersih lingkungan orang-orang pada sehat ya Allah, orang-orang pada nyaman, orang-orang merasa tenang, tentram, sehingga dengan itu kerja pun menjadi produktif, kerja menjadi efektif. Nah, dengan produktif dan efektif ini sehingga orang-orang bisa memberikan manfaat seluas-luasnya ya Allah. Ya Allah, terimalah amal ibadahku ini ya Allah, yang aku bisa hanyalah bersih-bersih ini ya Allah. Aku niatkan ini sebagai upaya mencari ridho-Mu ya Allah. Tuh, kelihatannya bersih-bersih, tetapi ketika diklik di akhirat nanti ternyata bernilai ibadah, niat yang baik. Nah, pemirsa, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pertama, kalau ingin menjadikan pekerjaan dan apapun kegiatan yang meskipun kelihatannya duniawi banget tetapi bernilai akhirat, yang pertama adalah pastikan niat kita setting dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, jangan lupa channel Quran Al-Muslim. Subscribe, like, and share. Semoga Allah berkati. Terima kasih.